Selamat Hari Minggu. Presbiter yang bertugas saat ini mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu kedua Prapaskah. Karena wabah penyakit yang melanda dunia termasuk negara kita, maka kita masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing untuk mengurangi dampak pandemi virus COVID-19. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa hal sebagai berikut. 1. Ibadah ini akan dipandu melalui streaming YouTube GPIB Gloria Bekasi. 2. Persembahan ibadah keluarga dapat ditransfer ke rekening Gereja GPIB Gloria yang tertera di layar ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadirat Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Yan Yona Lumanau. Jemaat, mari berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita dalam kitab Yesaya 41 pada ayatnya yang ke-10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.
Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, janganlah berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita, marilah kita berdoa. Ya Allah Maha Penyayang, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu. Saat ini kami masih diberi kesempatan untuk beribadah di rumah masing-masing dan memuji Engkau yang kudus. Dengan penuh kesadaran, kami ingin mengakui segala dosa dan kejahatan yang kami perbuat di dalam hati maupun tindakan kami. Dalam keheningan kami mengaku secara pribadi kepadamu. Allah Bapa Maha Kasih, janganlah Engkau menghukum kami. Sungguh kami menyesal dan malu. Kasihani anak-Mu. Ya Allah Maha Pengasih, pergumulan, tantangan, dan cobaan yang kami hadapi membuat kami penuh rasa khawatir, cemas, dan dipenuhi ketakutan. Semua kembara ini membelenggu hati dan pikiran, sehingga kami lupa bahwa ada Engkau Allah yang selalu setia, melindungi dari bahaya, bahkan wabah penyakit sekalipun. Ampunilah kami manusia yang lemah ini. Jangan Kau menghajar kami agar jiwa kami tak tersiksa. Jangan biarkan kami merana.
Ya Allah Maha Kuasa, kondisi saat ini di mana wabah penyakit COVID-19 merambah begitu cepat dan sudah menelan banyak korban, dunia bahkan negara kami dilanda situasi yang mencekam, sehingga membuat kami terpisah satu sama lain, saling mencurigai satu dengan yang lain, dan mungkin mencoba mencari keuntungan di balik bencana ini. Kami memohon pengampunan-Mu. Ya Allah, pulihkanlah bangsa kami, pulihkan dunia ini, agar kami dapat beraktivitas dan bekerja memenuhi kebutuhan hidup kami, agar kami dapat kembali bersekutu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Tuhan kuatkanlah kami agar bersyukur senantiasa, dan kepadamu kami percaya. Tuntun kami umat-Mu. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan mau bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam 1 Petrus 1 pada ayatnya yang ketiga. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Berdasarkan firman Tuhan ini, selaku pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nun di bukit yang jauh, tampak kayu
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam Yeremia pasal 17 pada ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup kita dan kesaksian kita di dunia. Kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, kami sangat membutuhkan firman. Karena itu ketika kami ingin membaca dan merenungkan firman, menyadari keterbatasan kami mohon curahan Roh Ilahi untuk memampukan kami memahami dengan baik firman-Mu dan menerapkan di dalam kehidupan beriman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini dari Ratapan pasal 1 ayat 1 sampai 17 yang menyatakan, betapa terpencilnya kota itu yang dahulu ramai. Laksana seorang jandalah ia, yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang menjadi jajahan. Pada malam hari, terseduh-seduh ia menangis, air matanya bercucuran di pipi dari semua kekasihnya.
Tak ada seorang pun yang menghibur dia. Semua temannya mengkhianatinya, mereka menjadi seterunya. Yehuda telah ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Ia tinggal di tengah-tengah bangsa-bangsa, namun tidak mendapat ketentraman. Siapa saja yang menyerang dapat memasukinya pada saat ia terdesak. Jalan-jalan ke Sion diliputi duka cita, karena pengunjung-pengunjung perayaan tiada. Sunyi senyaplah segala pintu gerbangnya, berkeluh kesahlah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya, dan dia sendiri pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya, seteru-seterunya berbahagia. Sungguh, Tuhan membuatnya merana karena banyak pelanggarannya. Kanak-kanaknya berjalan di depan lawan sebagai tawanan. Lenyaplah dari putri Sion segala kemuliaannya. Pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa yang tidak menemukan padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya di depan yang mengejar. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya, para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Kenajisannya melekat pada ujung kainnya. Ia tak berpikir akan akhirnya. Sangatlah dalam ia jatuh. Tiada orang yang menghiburnya. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, karena si seteru membesarkan dirinya. Si lawan mengulurkan tangannya kepada segala harta bendanya. Bahkan harus dilihatnya bagaimana bangsa-bangsa masuk ke dalam tempat kudusnya. Padahal Engkau, ya Tuhan, telah melarang mereka untuk masuk jemaah. Berkeluh kesah seluruh penduduknya, sedang mereka mencari roti. Harta benda mereka berikan ganti makanan untuk menyambung hidupnya. Lihatlah, ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Acuh tak acuhkah kamu sekalian yang berlalu? Pandanglah dan lihatlah, apakah ada kesedihan seperti kesedihan yang ditimpakan Tuhan kepadaku untuk membuat aku merana tatkala murkanya menyala-nyala. Dari atas dikirimnya api masuk ke dalam tulang-tulangku, dihamparkannya jaring di muka kakiku, didesaknya aku mundur. Aku dibuatnya terkejut, kesakitan sepanjang hari. Segala pelanggaranku adalah kuk yang berat, suatu jalinan yang dibuat tangan Tuhan, yang ditaruh di atas tengkukku, sehingga melumpuhkan kekuatanku. Tuhan telah menyerahkan aku ke tangan orang-orang yang tidak dapat kutentangi. Tuhan membuang semua pahlawanku yang ada dalam lingkunganku. Ia menyelenggarakan pesta menentang aku untuk membinasakan teruna-terunaku. Tuhan telah menginjak-injak putri Yehuda darah itu, seperti orang mengirik memeras anggur. Karena inilah aku menangis, mataku mencucurkan air, karena jauh daripadaku penghibur yang dapat menyegarkan jiwaku. Bingunglah anak-anakku, karena terlampau kuat si seteru. Sion mengulurkan tangannya, tetapi tak ada orang yang menghiburnya. Terhadap Yakub dikerahkan Tuhan, tetangga-tetangganya sebagai lawan. Yerusalem telah menjadi najis di tengah-tengah mereka.
Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Minggu 29 Maret 2020, kita berada pada hari Minggu kedua masa Prapaskah. Dan judul yang diberikan oleh gereja kita adalah kesadaran pelayan. Kesadaran pelayan inilah yang akan memayungi kita dalam mencoba memahami ratapan pasal 1 pada ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-17. Beberapa hari yang lalu ada seorang teman pendeta yang orang tuanya meninggal. Tetapi teman pendeta ini tidak memungkinkan untuk menengok orang tuanya karena dia sedang diisolasi. Ibu bapak, saudara-saudara bisa bayangkan kesedihan, kepedihan, bahkan mungkin penderitaan ketika anggota keluarga kita meninggal. Sebetulnya memungkinkan kita untuk ada, tetapi karena keadaan, maka kita tidak diizinkan untuk berada, kemudian dimakamkan. Ibu bapak, saudara-saudara, beberapa waktu yang lalu juga ada seorang bapak, seorang ayah yang meninggal. Bayangkan keluarga ini yang kehilangan tiang di dalam rumah tangga. Beberapa hari kemudian ada seorang yang coba berkomunikasi, tidak dengan ibunya tetapi dengan anak-anaknya. Dan anak-anaknya katakan ibunya belum bisa makan. Ibunya masih terus saja menangis. Ibunya terus ada dalam kepedihan. Ibu bapak, saudara-saudara, dua cerita ini saya ingin mengatakan mungkin kita ada dalam kesedihan, kepedihan, kegelisahan, dan mungkin juga rasa takut kita. Apalagi dalam masa-masa seperti saat ini. Soalnya ibu bapak, sebagai orang percaya, bagaimana kita menyikapinya? Mari kita belajar dari ratapan 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Ibu bapak, saudara-saudara, bacaan kita dilatar belakangi pada masa ketika Yehuda atau Yerusalem sudah porak-poranda, sudah dikalahkan oleh bangsa Babel dengan rajanya Nebukadnezar. Apa yang digambarkan di dalam pembacaan kita bersama tentang kehancuran dari kota Yerusalem, tentang ketidakberdayaan dari
orang-orang yang ada di dalamnya, karena mereka sudah dibawa ke Babel, atau yang kita kenal dengan istilah pembuangan. Ibu bapak saudara-saudara, paling tidak saya mencatat ada 5 ayat, bahkan ibu bapak bisa mungkin menemukan lebih dari itu, yang mau menggambarkan tentang kesunyian, tentang kehancuran daripada Yerusalem itu. Ibu bapak saudara-saudara, pertama dikatakan pada ayatnya yang ke-1, ia seperti seorang janda. Tentu saja bapak ibu kita bisa membayangkan bagaimana ketika seseorang itu menjadi janda. Ia biasa ada dengan suami, ia biasa ada bersama-sama menikmati kesukacitaan, kegembiraan, kebahagiaan dengan suami. Kemudian suaminya meninggal, maka ia seorang diri. Mungkin saja ada anak-anak, tetapi anak-anak tidak pernah bisa menggantikan peran dari seorang suami. Dikatakan bahwa Yerusalem itu seperti seorang janda. Demikian juga gambarannya, mau dikatakan Yerusalem itu seperti rusa tanpa padang rumput. Ibu bapak bisa membayangkan bagaimana rusa yang hidupnya dari memakan rumput, kemudian dia berada di padang gurun. Dia tidak menemukan rumput untuk ia makan supaya menjadi kekuatannya dan dia bisa beraktivitas. Tentu saja ada kegelisahan, tentu saja ada ketakutan. Demikian juga digambarkan tentang Yerusalem itu. Yang ketiga, digambarkan Yerusalem itu seperti seorang yang tadinya kaya raya, kemudian bisa jatuh miskin. Kita bisa membayangkan ibu bapak saudara-saudara, ketika seorang hidup dalam kelimpahan dengan harta bendanya yang ada, kemudian karena suatu persoalan kemudian ia menjadi jatuh miskin. Betapa sengsaranya, betapa hidupnya tidak bebas, betapa ada pergumulan yang besar dan dalam. Itulah juga gambaran tentang Yerusalem yang porak-poranda, yang hancur karena ulah Babel atau Babilonia itu. Lebih lanjut juga ibu bapak saudara-saudara, digambarkan seperti seorang yang tadinya terhormat, kemudian jatuh. Kita bisa membayangkan juga bagaimana orang-orang dalam posisi ada, berpangkat. Kemudian bagaimana dia tidak berpangkat lagi, dia tidak berada lagi, kemudian tidak dipandang sebelah mata oleh orang-orang, oleh siapapun. Tentu saja ini menimbulkan pergumulan yang amat sangat dalam. Dulu saya dihormati, dulu saya dibangga-banggakan, dulu saya disanjung-sanjung. Kok ini tidak ada lagi? Bahkan untuk melihat pun tidak ada lagi. Tentu saja hal ini juga merupakan pergumulan tersendiri. Ibu bapak saudara-saudara, digambarkan juga bagaimana tempat yang kudus, tempat yang dikhususkan hanya diperbolehkan oleh orang-orang tertentu untuk berada di sana, kini menjadi sembarang orang, bahkan musuh, bahkan orang-orang yang tidak layak masuk menginjak-injak ke tempat
yang dikhususkan ke tempat yang kudus. Itulah ibu bapak saudara-saudara gambaran dari Yehuda yang tadinya megah, yang tadinya hebat, yang tadinya perkasa, kemudian menjadi sunyi, sepi, kemudian penuh dengan kesedihan, tangis, dan kepedihan. Nah, ibu bapak saudara-saudara, itulah gumul, itulah persoalan, itulah yang diratapi oleh Nabi Yeremia. Dan betapa dalamnya penderitaan pergumulan yang diratapi ini. Ibu bapak saudara-saudara, soalnya sebagai umat percaya, bagaimana Yeremia mengajak umat untuk menyelesaikan persoalan ini. Ketakutan, kepedihan, kegelisahan, ataupun penderitaan yang ada. Apakah mereka mengandalkan pada kekuatan manusia? Apakah mereka meminta bantuan bangsa-bangsa yang lain? Ternyata ibu bapak saudara-saudara, tidak demikian yang dilakukan oleh Yeremia. Di dalam pembacaan kita bersama ada dua bagian Alkitab yang mau menyatakan itu. Yang pertama pada ayatnya yang ke-9b dikatakan begini. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku karena si seteru membesarkan dirinya. Dan yang kedua dikatakan pada ayatnya yang ke-11b. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Bagian pembacaan kita bersama mau mengatakan di dalam kesedihan, penderitaan, kegelisahan, ketakutan atau kekhawatiran hidup, bagaimana Yeremia mengajak umat untuk menyerahkan itu semua kepada Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, ibaratnya kalau ada anak-anak kita, katakanlah mereka melakukan kesalahan, kemudian mereka datang kepada kita meminta tolong, meminta bantuan, atau mengerek-ngerek kepada kita, apa yang akan kita lakukan? Bukankah kita akan tergerak untuk mau membantu anak-anak kita? Demikian kira-kira ibu bapak saudara-saudara yang terjadi pada umat Allah yang ada mengalami kehancuran Yerusalem, kota kudus, kota suci itu, dan yang berada di pembuangan. Mereka betul-betul datang kepada Tuhan dan Allah mereka. Mereka betul-betul hanya mau memintahkan pertolongan dan campur tangan Allah di dalam kehidupan mereka. Ibu bapak saudara-saudara, persoalannya, apakah Allah campur tangan? Apakah Allah mau mengulurkan akan bantuannya? Ibu bapak saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, catatan Alkitab kita membuktikan bahwa umat tidak selamanya berada di pembuangan. Yerusalem tidak selamanya porak-poranda. Umat itu pada akhirnya bisa dikembalikan Allah dari Babel atau Babilonia ke dalam Yerusalem. Yerusalem pada akhirnya itu bisa terbangun. Hal ini membuktikan ibu bapak saudara-saudara, ketika kita datang kepada Allah, ketika kita berkeluh kesah kepada Allah, ketika kita dalam kesadaran yang tinggi mau menggambarkan, inilah penderitaan, inilah pergumulan, inilah masalah, inilah kesulitan kami, dan dalam kesungguhan kita mau memohonkan campur
tangan Allah. Maka yakin dan percayalah, Tuhan Allah akan campur tangan, menolong, membebaskan, meloloskan kita dari segala perkara yang ada kita alami dan hadapi. Ibu bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam menghadapi, menyikapi virus corona ini atau COVID-19 ini, mungkin kita ada dalam kesedihan, kegelisahan, kepanikan, bahkan ketakutan. Betapa kita tidak takut, karena siapa saja bisa terkena. Ibu bapak tahu pemberitaan media Inggris, Pangeran Charles sudah terkena COVID-19 ini. Dan ia terkena sesudah hal ini menjadi pandemi. Apalagi saudara dan saya yang hidupnya agak bebas. Bisa saja kita terkena di mana-mana dan ini menimbulkan ketakutan. Dan ibu bapak, saudara-saudara, dengan kita tidak bisa keluar rumah, tidak bisa beraktivitas dengan bebas di luar rumah, maka ekonomi juga terganggu. Tentu saja hal ini membawa pergumulan, tentu saja ini membawa masalah-masalah, kesulitan-kesulitan, penderitaan. Nah, ibu bapak, saudara-saudara, pembacaan kita mau mengajak kita untuk berkaca darinya. Di dalam kepedihan, kesedihan, kegelisahan, mungkin juga kepanikan ataupun ketakutan kita. Mari kita datang dalam apa adanya kepada Tuhan. Sebagaimana nats pembacaan kita ayatnya yang ke-9b. Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku. Pada ayatnya yang ke-11. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini. Bacaan kita bisa mewakili kita untuk datang kepada Tuhan. Dan dalam kesungguhan, dalam keyakinan, kalau Allah bisa membebaskan umatnya dari Babel, Babilonia, kembali lagi ke tanah perjanjian. Kotanya, kota kudus itu bisa dipulihkan, maka kita yakin dan percaya Allah sanggup dan Allah mampu untuk membebaskan kita dari virus corona ini. Tuhan berkati. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk bersama dengan orang percaya kita mengaku pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Ibu bapak, saudara-saudara, kita masuk dalam doa dan syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, seringkali hidup kami diisi dengan kepedihan, kegalauan, kepanikan, bahkan ketakutan, ya Bapa. Kami belajar dari firman-Mu, ya Tuhan. Ketika umat-Mu mengalami akan hal itu, maka mereka tidak mencari kekuatan dari manusia, tetapi mereka tetap datang kepada Tuhan. Dalam apa adanya mereka mengungkapkan, "Ya Tuhan, lihatlah sengsaraku. Lihatlah ya Tuhan, pandanglah betapa hina aku ini." Demikian juga dengan kami, ya Tuhan dan Allah kami, dalam ketakutan ini, ya Bapa, kami mau datang kepadamu. Dan di dalam percaya, kuasa-Mu yang besar itu sanggup untuk menolong, membebaskan kami, ya Tuhan. Terima kasih untuk keyakinan akan firman-Mu, ya Tuhan. Kami berdoa untuk negara bangsa di dunia ini, ya Tuhan, yang diperhadapkan dengan pergumulan menghadapi COVID-19 atau Corona ini, ya Bapa. Ribuan orang meninggal, puluhan ribu terkena dari dampak ini, ya Tuhan. Karena itu, ya Bapa, kami mau memohon kepadamu, berikan kemampuan bagi pemerintah-pemerintah negara-negara. Kami berdoa, ya Tuhan, untuk dokter dan para medis, ya Tuhan, yang ada di garda terdepan menangani masalah ini. Sertai dan lindungi mereka, ya Tuhan. Berkati juga dan dengarkan doa dari keluarga mereka, suami atau istri atau anak-anak yang tentu saja mengkhawatirkan keluarga-keluarga mereka, ya Tuhan. Tuhan boleh mendengar mereka, ya Bapa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk gereja-Mu, GPIB, Jemaat Gloria di tempat ini, yang terus berupaya untuk melayani umat di tengah pembatasan-pembatasan yang ada. Tetapi kami akan terus melayani, ya Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati presbiter, Tuhan memberkati unit misionernya, ya Tuhan. Tapi biarlah juga Tuhan warga jemaat bertanggung jawab dalam bentuk doa
ataupun partisipasi aktif, ya Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih untuk ulang tahun hidup atau perkawinan kami, untuk berkat-berkat yang masih kami rasakan, ya Tuhan, untuk kebersamaan kami dengan keluarga, untuk berbagai sukacita yang kami masih alami rasakan, ya Tuhan. Kami tahu ini semua berasal dari Tuhan. Biarlah kami tahu juga bagaimana mengembalikannya untuk Tuhan. Kami mendoakan, ya Tuhan, untuk warga jemaat yang terkena dampak dari corona ini, sehingga ekonominya terganggu, ya Tuhan. Kami tidak tahu apa yang harus dimakan atau diminum, ya Bapa, tapi kami berdoa supaya masalah ini tidak berlarut-larut, ya Tuhan. Dan Tuhan perasakan kuasa kehadiran Tuhan sehingga kami tidak jatuh dalam dosa. Inilah syafaat doa-doa kami, bahkan doa-doa yang kami hadirkan dari hati yang bergumul. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang mengajar berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab 2 Korintus 9 ayat 7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hidup Tuhan, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan
Jemaat mari berdiri, kita berdoa syukur untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Ya Allah sumber berkat, kami bersyukur atas karya keselamatan di dalam Kristus Yesus. Kami juga bersuka cita untuk setiap berkat yang Engkau limpahkan di sepanjang kehidupan kami. Terimalah persembahan yang kami beri saat ini, serta kuduskanlah pengelolaannya, supaya melalui persembahan ini, gereja-Mu mampu menceritakan kasih-Mu yang besar di tengah dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ringkasan Warta Jemaat Minggu 29 Maret 2020 sebagai berikut. Untuk mengantisipasi penyebaran pandemi COVID-19 atau wabah coronavirus di wilayah GPIB Jemaat Gloria Bekasi, maka yang pertama, seluruh kegiatan pelayanan khususnya ibadah minggu dan ibadah keluarga untuk sementara waktu ditiadakan. Warga jemaat dihimbau untuk beribadah di rumah masing-masing dengan panduan streaming YouTube channel GPIB Gloria Bekasi. Yang kedua, streaming YouTube ibadah minggu dapat diakses pada hari Minggu pukul 9.00 WIB. Yang ketiga, streaming YouTube ibadah keluarga dapat diakses pada hari Rabu pukul 19.30 WIB. Yang keempat, seluruh aktivitas pelayanan GPIB Gloria Bekasi termasuk kantor sekretariat majelis jemaat ditiadakan hingga keadaan dinyatakan kondusif oleh pemerintah. Yang kelima, persembahan ibadah di rumah dapat jemaat transfer ke rekening GPIB Gloria yang tertera di layar ini. Yang terakhir, saldo kas dan bank per tanggal 27 Maret 2020 dapat dilihat di dalam Warta Jemaat. Warta selengkapnya dapat dibaca dalam Warta Jemaat dan website gpibgloria.org. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kita akhiri ibadah kita dalam kegelisahan, kesedihan, dan mungkin juga ketakutan. Berharaplah selalu pada Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan keluar sebagai pemenang. Jika ia hadir
arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.